Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelika Diva Febriawati dari kelas 2B Ilmu Pemerintahan. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester teori politik, di mana saya akan mengambil tema tentang diskursus teori. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang diskursus teori itu? Jadi, diskursus teori itu di mana kekuasaan itu bekerja dari suatu pemikiran yang dapat membangun suatu konsep. Diskursus sendiri bisa ketahui dari bahasa dan pengetahuan, di mana dalam pengetahuan contohnya di mana kartu prakerja bagi anak yang sudah lulus SMA bisa langsung mendaftar kerja. Namun pasti akan mendapatkan kekurangan dalam pola pikir pribadinya. Lalu, pengetahuan sendiri bisa terbentuk dari asumsi-asumsi umum yang membuatnya menjadi khas. Di mana contohnya seperti kita saat mendengarkan musik Indonesia, Barat, ataupun Korea, seseorang K-popers yang menyukai boyband ataupun girl band Korea, pasti mereka atau kita mendengarkan ataupun melihat video klip tersebut pasti akan selalu terbayang di dalam pikiran kita tentang lirik lagu tersebut, makna dari lirik lagu tersebut, dan membuat seseorang jadi memiliki pengetahuan tentang lagu tersebut. Nah, sedangkan seorang K-popers, selain mereka mendengarkan lagu, pasti mereka akan melihat video klipnya. Nah, mereka akan selalu terbayang dalam pemikiran mereka tentang lagunya maupun koreo gerakan dalam video klip tersebut. Contohnya nih, saya memiliki teman, ya, dimana teman saya itu dia sangat menyukai Korea, dia cinta dengan Korea, K-popers lah. Dia di kelas tuh nonton video klip tentang boyband tersebut, lalu mereka teriak-teriak, apa sih yang harus mereka teriakin dari mereka tersebut, dari gerakan mereka. Lalu mereka tuh langsung mengikuti gerakan dari tarian tersebut, lagu tersebut, mengikuti nyanyiannya, sehingga mereka tuh jadi terpengaruh oleh lagu maupun tarian video klip tersebut. Lalu sebenarnya mereka tuh bisa dikatakan yang berkuasa karena mereka sudah terpengaruh oleh orang, dan itu termasuk ke dalam cara kerja dalam pengetahuan. Nah, pengetahuan sendiri juga bisa kita dapatkan dari aspek mana saja supaya memiliki wawasan yang sangat luas sekali, karena bukan hanya sekedar dari pendidikan saja. Terkadang kita dalam pengetahuan pendidikan sudah dapat, tetapi itu belum mencakup semua. Apabila kita tidak lebih mencari pengetahuan dari banyak orang lain ataupun sebagiannya, kita mana tahu pengetahuan di luar, di mana kita kan hanya mengetahui pengetahuan di sekolah tuh tentang ilmu, tentang apa, tapi kita tidak pernah tahu pengetahuan yang ada di luar, yang dari pergaulan lah ataupun yang lain, teman-teman. Nah, dan pengetahuan sendiri itu bisa kita ketahui dari bahasa gerakan tubuh, sedangkan dalam bahasa itu hanya sebatas ucapan dan janji-janji yang telah diucapkan. Seperti kita berbincang nih dengan orang lain. Nah, ketika normalnya kita berbicara atau menyapa teman kita dengan bahasa gaul pastinya, "Hey, lu mau kemana?" gitu kan. Nah, di saat kita mendapatkan selisih paham dengan teman kita tersebut, pasti kita akan merasa canggung dan mengubah bahasa lo itu menjadi bahasa Anda. Nah, contoh lainnya nih, saat kita berada di kerumunan, kita ingin ada orang yang sedang mengobrol, kita ingin lewat, lalu kita pasti selalu menyapa orang tersebut dengan senyuman atau mengangguk misi gitu kan. Nah, itu bisa termasuk ke dalam bahasa, di mana bahasa gerakan. Nah, sebuah gerakan. Nah, gerakan tersebut juga termasuk ke dalam bahasa. Nah, contohnya seperti tadi, kalau kita lewati depan orang banyak, kita permisi, mengangguk, terus dia cuma ngomong iya. Itu semua gerakan yang kita kasih kepada mereka untuk bilang permisi, untuk sopan kepada orang yang lebih tua. Pasti diskursus teori ini mempunyai kekurangan yang ada pada diskursus, di mana seseorang memiliki bahasa dan pengetahuan itu pasti memiliki kekuasaan. Contohnya seperti yang di Banten itu Surabaya,
ya kan? Pasti mereka memiliki pengetahuan dan bahasa. Mereka pasti memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang lain. Padahal orang lain juga memiliki kekuasaan dan bahasa. Mereka juga berhak memiliki kekuasaan tersebut asalkan digunakan dengan baik dan pada tempat yang sesuai. Tetapi yang seperti kita ketahui, Jayabaya selalu berkuasa di suatu di Banten, ya kan? Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.